Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Abai Seventeen. Kali ini gue akan ngobrolin atau sharing tentang pengalaman gue ikutan komponen cadangan Matra Udara alias Komcat di TNI AU ya, Matra Udara. Jadi gue akan ngomong dikit ya, latar belakang kenapa gue mau ikut Komcat. Yang pertama, gue itu termasuk orang yang setuju apabila pemerintah Indonesia memberlangsungkan atau memberlakukan wajib militer atau wamil. Ya, gue termasuk orang yang setuju dengan hal itu. Karena kenapa? Karena gue pikir dan gue telah sebenarnya rakyat Indonesia memang harus digituin gitu. Dan kita butuh bangsa yang memang disiplin. Dan salah satu cara mendisiplinkan diri adalah ikut wajib militer. Gue pikir begitu. Dan ternyata di 2021 gue melihat ada Komcat. Dan Komcat itu mirip banget sama wajib militer. Walaupun memang waktunya nggak seintens atau nggak selama wamil di negara-negara lain. Jadi Komcat itu cenderung lebih sebentar pelatihannya. Nah, ini gue berpikir secara mencoba berpikir secara objektif. Kenapa? Karena gue sendiri orang yang mageran. Ngedit video aja gue males kadang-kadang. Jadi gue orang yang mageran, kurang disiplin. Tapi anehnya gue setuju dengan ide wamil atau Komcat. Karena ya kalau dilihat ya memang harus gitu. Jadi ini bukan nafsu gue belaka gitu. Bukan gue nafsu belaka soal keinginan atau kesetujuan gue soal Komcat atau wamil. Nah, apa sih itu Komcat ya atau komponen cadangan? Seperti yang lu bisa lihat di YouTube mereka atau di website mereka, Komcat. Komcat adalah komponen cadangan. Nah, jadi di militer itu ada yang namanya komponen inti dan komponen cadangan untuk mempertahankan negara ya. Komponen inti itu ya TNI kalau di Indonesia. Sedangkan komponen cadangan itu ya masyarakat. Nah, Komcat ini ada untuk mendisiplinkan atau sedikit mengasah kemampuan dari warga gitu, masyarakat. Ya dibentuklah atau diprogramlah program Komcat ini, komponen cadangan. Nah, Komcat ini beda ya sama TNI biasa, TNI yang reguler, TNI yang biasanya. Karena TNI yang biasanya ya memang dia punya kewajiban untuk mempertahankan negara secara militer. Komcat, lulusan Komcat memang ada bisa ikut militer, hanya saja dia termasuk sipil jatuhnya. Orang biasa gitu. Bukan seperti militer yang kita tahu TNI gitu. Nah, Komcat ini di tahun 2021 itu kalau nggak salah hanya dibuka untuk Angkatan Darat, AD, Matra Darat. Sedangkan AL dan AU, Matra Udara dan Matra Laut itu belum dibuka tahun 2021. Nah, gue pengen masuk tuh di tahun 2021. Hanya saja gue terlambat untuk daftar. Nah, habis itu di tahun 2022 gue bertekad untuk ikut, dan akhirnya gue ikutan juga kan. Persyaratannya cukup banyak ya, cukup ribet juga menurut gue. SKCK lah, surat permohonan, surat lamaran, surat izin, surat apa lagi ya.
ya kakak, KTP, apalagi lah, pokoknya banyak lah. Kalian bisa lihat di website Komcat gitu. Setelah itu gue milih, ya ini di daftar online ya, di daftar websitenya gue milih Matra Udara. Karena untuk tahun ini di Matra Darat itu tidak ada di Pulau Jawa, jadi nggak dibuka di Pulau Jawa. Di selain Jawa dibuka, tapi di Pulau Jawa tidak dibuka yang untuk khusus Matra Darat. Untuk Matra Matra Udara dan Matra Laut itu dibuka. Dan gue memilih Matra Udara. Karena kenapa? Gue dulu cita-cita kecil gue pertama gue jadi pilot gitu. Keren gitu jadi pilot ya. Bisa terbang. Gue pikir gitu. Dan gue udah pikiran tuh dikit-dikit ya, nggak ekspektasi banget sih. Mikir aja, apakah mungkin ntar diajarin terjun payung gitu dari pesawat gitu. Gue udah mikir begitu sebelum ikut Komcat. Nah, setelah tanggal berapa itu ya, gue ditelepon sama panitianya. Kalau kamu Bayu masuk salah satu casis atau calon siswa dari Komcat. Besok nyampein berkas gitu ke Lanut Halim, Halim Perdana Kusuma yang di Jakarta Timur, ke Lanut Halim untuk pemberkasan. Setelah besoknya gue kesana pakai baju putih hitam, pakaian putih hitam. Itu udah selesai. Kebesokannya ternyata langsung diterbangkan ke Bandung. Jadi misalkan hari ini pemberkasan, besoknya langsung bukan diterbangkan sih, langsung diberangkatkan ke Bandung. Pakai bis ya, bukan di pesawat Hercules. Nah, bisnya juga bis pariwisata waktu itu gue. Nah, sekitar banyak lah, itu sekitar 700-an casis ya. Sesampainya gue di Lanut Sulaiman, nah, gue nggak punya temen tuh, maksudnya dalam artian teman yang lama gitu, yang ikutan bareng gue nggak. Jadi gue ketemu orang-orang baru semua di sana. Pas di sana memang ya seperti biasa lah ya, pada pelatihan militer ya pasti ada yang namanya baris berbaris, dijemur lah, apalah, nunggu lah, banyak lah. Sampai gue kebelet kentut waktu itu. Nanan kentut. Sampai perut gue kurang enak gitu. Nunggu-nunggu, abis itu akhirnya singkat cerita dapet barak, pembagian barak. Nah, barak ini adalah kamar besar yang cukup menampung puluhan sampai ratusan mungkin ya orang-orang atau prajurit. Nah, di barak kan di sana kan di Lanut Sulaiman banyak ya, ada yang namanya barak-barak banyak tuh. Dan gue dapet barak namanya barak Hercules. Nah, di situ gue juga dapat pembagian kelompok atau regu, dan gue dapat kelompok M. Nah, kelompok M. Di kelompoknya itu sampai banyak ya, dari A sampai X. Noh, bayangin tuh, sudah sampai pengen Z tuh, udah X gitu ya. Jadi satu grup aja itu bisa berisi 30 orang atau kurang. Kalau di grup M itu berisi tadinya 30 menjadi 28. Nah, singkat cerita gue temenan gitu. Pembagian kursi, pembagian tempat tidur, gue pembagian barak itu kan ranjangnya atas bawah ya, satu orang. Jadi temen di bawah ranjang gue itu ada, gue di atas gitu. Banyak di satu barak Hercules itu bisa mencakup 74 orangan. 74 apa 76 gitu. Nah, di barak Hercules juga terdapat banyak banyak gergu, banyak kelompok. Dan grup M atau kelompok M itu yang mendominasi sampai 28 orang, sisanya itu ada kelompok L, kelompok yang lain gitu. Dikit-dikit ada yang 3 orang dalam satu kelompok, ada yang 4 orang dalam satu kelompok gitu. Jadi gini, singkatnya barak itu adalah, kalau di gue ya, waktu gue pelatihan kemarin,
barak itu adalah kumpulan dari kelompok-kelompok gitu. Nah, di barak itu dipilihlah atau mereka memilih dirinya sendiri untuk menjadi Danton. Danton itu adalah komandan batalion. Gue nggak tahu ya sebenarnya batalion itu termasuk bener nggak sih kalau dalam art bahasa militer gitu. Karena setahu gue batalion itu sampai 100-an orang kalau nggak salah ya. Terus ada yang namanya Dandru gitu. Dandru itu komandan regu. Jadi komandan regu itu untuk komandan kelompok yang kecil gitu ya, 28 orang itu 23 sampai 30 orang. Sedangkan komandan Danton itu, komandan batalion itu satu barak. Jadi satu barak itu dipimpin oleh Danton namanya. Nah, udah terpilihlah temen gue menjadi Danton dan juga Dandru ya di kelompok M. Sampai gitulah hari awal dari gue ke Lanut Halim, ke Lanut Sulaiman. Dari Lanut Sulaiman besoknya langsung tes lah, seleksi. Gue gak bisa ngomong panjang lebar dan secara detail soal apa aja yang diseleksi karena ini mungkin rahasia juga gitu ya. Tapi yang pasti di seleksi itu, seleksi pertama ya, itu ada 2. Yang pertama kesehatan dan yang kedua wawancara, itu deh. Dan seleksi 1 ini berlangsung selama kurang lebih 5 hari gitu, 5 hari. Nah, di seleksi pertama ini, gue mau ngomong lagi. Nah, pas di situ kan harus disiplin ya. Jadi gini, kita lanjut ke cara makan. Cara makan di sana begini. Jadi Danton atau Dandru atau siapapun yang mau gitu mimpin makan gitu. Jadi semuanya harus masuk dulu ke ruang makan. Ada ruang makannya bareng-bareng gitu. Cukup besar. Waktu itu gue 1/4 dari ruangan ini harus berbagi dengan perempuan. Jadi ada perempuannya juga. Jadi ada 2 barak gitu jatuhnya ya. Satu barak yang 70-an orang itu laki-laki semua dan ada beberapa dari perempuan. 1/4-nya lah kurang lebih. 1/4. Nah, masuk semua gitu ya, harus masuk ke ruang makan semua, makan semua. Abis itu disiapin makan. Awal-awal baru disiapin makanannya tuh kayak apa ya? Ya kayak makanan bekal biasa sih, yang lingkaran kalau gue ya, lingkaran dikasih minum juga, minum dari gelas beling gitu. Nah, dari siapin makan dan salah satu orang atau Dantonnya ya mimpin baca doa gitu. Dantonnya bilang siap gerak gitu ya, siap maksudnya duduk siap gerak, duduk pada diam, duduk. Misalnya ini meja makan gitu ya, ini duduk pada duduk, siap gerak. Sebelum kita memulai makan pada pagi hari ini gitu ya, atau siang hari ini atau malam hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, ketika itu orang-orang pada berdoa, ada yang begini kalau Islam, ada yang biasa gitu, taruh tangan di pahanya. Habis itu Dantonnya bilang selesai berdoa. Ada yang begini biasa gitu. Terus Dantonnya bilang istirahat di tempat, gerak, maksudnya biasa gitu, duduk istirahat. Pas duduk istirahat, orang-orang pada bilang selamat makan gitu. Jadi yang lain pada bilang selamat makan, baru makan apa yang ada gitu ya, minumnya segelas air. Di situ waktu itu masih pembagian sendok dan garpu. Nah, habis makan selesai, tutup, kan ada tutupnya, tutup, ditumpuk gitu ya. Jadi bisa ditumpuk kayak bekal ditumpuk gitu, gelasnya disatuin dalam satu meja gitu ya. Habis itu Dantonnya lihat dulu nih, orang-orang udah pada selesai makan belum. Kalau belum ada yang belum selesai makan, ditunggu dulu.
Apabila udah selesai makan, dia bilang siap gerak gitu ya, lanjut siap gerak. Karena untuk mengakhiri sesi makan pada siang atau pagi atau malam hari ini, marilah kita berdoa sudah makan misalnya gitu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahilladzi atamana wa saqana wa jalana minal muslimin gitu ya. Doa selesai. Istirahat di tempat, gerak gitu. Habis itu serentak bilang terima kasih gitu. Jadi awalnya dibilang selamat makan, diakhiri dengan terima kasih. Habis itu beberapa sukarelawan mengambil makanan yang ditumpuk itu, dan untuk itu sendok dan garpu dijadikan investasi. Jadi diambil terus, dicuci, jadi biar nggak campur sama orang lain. Itu cara makan di barak, cara makan di pelatihan militer. Untuk gua ya, untuk seperti gua. Dan gua nggak bisa menyamakan mungkin dengan militer inti. Jadi kayak Tamtama, Bintara, Perwira, itu gue gak bisa menyamakan karena pendidikan mereka mungkin lebih keras. Mungkin sih kayaknya lebih keras, sangat mungkin lebih keras daripada Komcat, karena Komcat masih pelatihnya tuh nih, kalau bisa kita lihat pelatihnya tuh masih lunak, masih lunak lah pokoknya sama para casisnya, calon siswanya. Karena beda, casis itu sipil, masih dianggap sipil, orang biasa gitu. Karena militer itu kan membantu atau melindungi sipil. Nah, di militer di sini memang tegas. Cuma emang lebih lunak gitu, lebih melunakkan diri untuk casis. Nah, untuk anggota ini gue lupa lagi. Untuk anggota Komcat pada tahun gue, atau setidaknya di Matra Udara gitu, itu ada dua bukan anggota sih, dua peserta gitu. Yang pertama itu memang sukarelawan, dan gue termasuk di dalamnya sukarelawan. Jadi sipil umum biasa gitu ya, atau mahasiswa atau pekerja biasa yang memang pengen ikutan komponen cadangan. Yang kedua adalah itu bahasanya suruhan dari instansi. Jadi biasanya dari BUMN. Di situ waktu zaman di gue kemarin itu banyak dari Astra, banyak dari Kemhan gitu ya kan, banyak dari bank-bank BUMN gitu. Jadi ada disuruh gitu beberapa orang. Jadi contohnya kayak wamil sih, dia wajib militer gitu ya. Nah, di dua peserta inilah bisa kita kelompokkan, sukarelawan sama orang yang disuruh sama instansi gitu. Jadi memang semua di situ nggak seluruhnya pengen jadi Komcat sebenarnya. Jadi ada yang disuruh juga sama bosnya. Oke, lanjut. Itu kita sudah membicarakan soal makan ya, makan di barak. Selanjutnya kamar mandinya nih. Kalau pengalaman gue pribadi, gue lupa bawa peralatan mandi lagi ya. Aduh, untungnya ada kantin di sana ya kan. Ada kantin juga di sana di Gratama gitu nama mesnya. Nah, di kamar mandi itu air dibukanya dibatasin. Dalam 24 jam itu hanya ada 3 jam. Ada 3 waktu maksud gue. Jadi kalau nggak salah dari jam 5 sampai jam 7, ini kalau nggak salah ya, dari jam 11 sampai jam 1, dari jam 5 sampai jam 7 malam. Jadi pagi, siang, malam dibukanya tuh. Dibuka dari torannya. Jadi itu krisis air sebenarnya, dan kotor. Ada ya gitulah, kamar mandi barak ya, ada yang memang kerannya copot, ada yang ya gitulah, punya ngerti lah ya. Kayak kamar mandi umum, tapi kamar mandinya gede karena kan khusus barak gitu. Nah, di situ banyak juga ya soal
eh, lucu-lucu, ada yang lagi boker nggak disiram karena nggak ada air. Aduh. Nah di situ gue lupa, nggak tahu disuruh bawa peralatan mandi, oke. Tapi nggak ada yang nyangka kalau misalkan disuruh beli gayung juga. Jadi situ nggak ada gayung, nggak ada ember, nah lo cuma disiapin bak sama air. Nah udah akhirnya pada beli di kantin. Untungnya alhamdulillah gue dapat bukan dapat, ngambil atau naro uang di dompet cukup lah gitu. Pada beli gitu ya. Ada yang beli odol kayak gue, semuanya gue beli sama gue. Sama sikatnya pun nggak, kan kita kan juga agak lama di situ ya, nggak 2 hari atau 3 hari doang, nggak. Jadi ya harus nyuci sendiri gitu. Ada sih laundry, cuma gue belum pernah nge-laundry gitu. Gue nyuci sendiri di kamar mandi. Abis itu ya kalau di masjid sih bagus gitu. Masjidnya bagus. Masjidnya ada di luar mes, masjid besar. Walaupun memang boleh juga sih sholat di barak gitu. Banyak teman-teman barak gue sholatnya di barak gitu. Tapi gue kebanyakan sholatnya di masjid. Pernah juga sih sholat di barak. Nah, apalagi yang pengen ngomong ya, masalah oh ya, langsung ke teman-teman barak ya. Di teman-teman barak Hercules, tempat gue menemukan banyak dari instansi, bukan hanya instansi tapi banyak kemampuan unik atau profesi yang lain. Yang paling banyak memang security. Terus ada juga gue ketemu dosen Unhan. Terus ada ketemu ini yang unik nih, fisioterapis. Nah, jadi dia kayak mijit tapi bukan mijit, dia bilang begitu. Dia kalau mijit kan ke otot ya, lebih ke otot. Kalau dia itu lebih ke saraf. Fisioterapis itu beliau menggratiskan prakteknya untuk teman-teman di barak. Terima kasih banget itu. Banyak lah pokoknya lah ya. Ada mahasiswa, ada orang yang pernah ke USA gitu, Amerika Serikat, ada yang jualan jam tangan, banyak lah. Dan memang karakternya beda-beda juga. Ada yang mungkin sedikit sombong, ada yang ngomong kasar mulu, ada yang sopan, ada yang pendiam, ada yang jadi korban bercandaan, bukan korban sih, ya bercandaan biasa gitu ya, bukan bullying ya. Di situ gue salutnya sama dua hal sih. Yang pertama soal toleransi, yang kedua soal solidaritas gitu. Jadi toleransi maksudnya kayak toleransi beragama gitu ya. Jadi ada temen gue yang noni gitu ya, mungkin noni dia, gue nggak pernah nanya juga agamanya apa. Dia noni, gue lagi sholat ditunggu dulu ya, padahal mau makan tuh, ditunggu dulu. Kalau gue udah selesai sholat di barak baru ditanya udah wa gitu ya. Dia pakai kata wa gitu. Di sana pakai wa karena kan gini, di sana teman-teman pada baru semua, orang-orang ketemu orang baru semua, mukanya memang familiar gitu. Oh ini teman satu barak gue tahu, cuma kan nama kan lupa gitu. Jadi kebanyakan orang di sana manggil wa untuk panggilan, kalau enggak pakai kata etnis. Nah di sini ada etnis dari Ambon sih, kayaknya sih dari Ambon ya, dipanggilnya Ambon, sama dari Cina, Cibe gitu kan, Cina Benteng gitu. Tapi mereka sih bukan menilai itu sebagai hinaan, jadi mereka juga nggak tersinggung. Solid. HP ditaruh dimanapun selama itu di barak ya, itu aman insyaallah. HP apapun barangnya gitu ya. Walaupun memang sih gue sempat kehilangan sendal. Sendal gue dipakai tapi lupa, yang minjem tuh nggak izin dan nggak ngulangin lagi di tempatnya. Memang ada, tapi akhirnya sendal gue kembali lagi, ketemu di Salokan lagi kan. Ama odol gue lupa gue dipinjam sama siapa, dia izin tapi gue lupa orangnya siapa itu. Sampai sekarang odol gue sama dia kali. Tapi nggak apa-apa, wajar lah ya, gue ikhlasin juga udah.
Tapi itu masalah-masalah kayak gitu, penghilangan barang tuh gue minim, nggak ada, minim banget, nggak ada yang ngambil, termasuk duit, dompet itu insya Allah aman. Teman-teman barak gue alhamdulillahnya begitu ya. Terus nggak ada senioritas karena memang semuanya setara. Walaupun usianya ada di barak gue setidaknya usianya dari 19 tahun sampai 35 tahun ada tuh. 35 tahun tuh batas akhir dari Komcat ada di barak gue. Nah, di teman-teman solid ya, pada toleransi juga. Ada sih memang gesekan-gesekan kecil dengan barak lain ya, konflik-konflik kecil soal entah soal yang lain lah pokoknya lah. Konflik-konflik kecil ada, tapi selalu bisa diselesaikan oleh Danton dan Danru, aman. Untuk seleksi kesehatan tuh banyak banget ya. Pokoknya seleksi kesehatan tuh bener-bener dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh diperiksa seakan-akan begitu. Ya pokoknya kayak gue bisa jelasin dikit lah ya. Kayak pemeriksaan umum, mata, telinga, THT ya. THT, jantung, di ronsen, apalagi ya. Tes urin. Apalagi ya. Bahkan ini udah jadi rahasia umum ya sebenarnya. Maaf, bagian belakang sama bagian depan lu ya, bagian belakang sama bagian depan lu itu diperiksa juga. Di situ gue memang pada ketawa lah. Udahlah, di situ memang itu bukan porno atau yang mana ya, bukan, tapi memang itu kesehatan, cek kesehatan. Jadi cek kesehatan dan nah gue sakit tuh abis itu. Terus tes kesehatan gue sakit, bukan sakit yang parah sih, cuma kayak ya gini, batuk pilek doang sih. Habis itu ada juga lah banyak kayak tes kejiwaan, tes psikologi, dia bawa wawancara, habis itu kenapa mau ikut Komcat, banyak lah. Memang kalau orang niatnya ribet gitu ya, tapi ya itu memang untuk kebutuhan juga. Dan di sono komandannya enak-enak sih. Ya karena mungkin ya memandang kita masih sipil, bukan militer organik. Nah, jadi memang lebih itu yang tadi gue bilang, lebih bahasa tanda kutip ya, tanda kutip dimanjain, masih dilunakin. Di sono ketika masuk memang gue lupa juga kasih tahu kalau ada 3 pilihan juga. Yang pertama Tamtama, Bintara, kedua, yang ketiga Perwira. Tamtama ini dari SMP ke atas boleh, Bintara itu SMA ke atas, Perwira itu S1 ke atas. Jadi gitu. Gue udah ngomong soal makan, pertemanan, apalagi ya, cek kesehatan, wawancara juga udah, dan apalagi ya, dan banyak juga perlengkapannya yang harus dibawa. Yang paling penting itu celana panjang hitam dan baju putih, kemeja lengan panjang, itu yang paling penting. Jangan lupa bawa pulpen sama nemtek dikasih ya di sana. Masalah di situ walaupun memang gue bilang dilunakin, tapi ya kalau misalkan salah ya salah gitu, dibentak ya dibentak, ditegasin ya ditegasin gitu. Itu aja sih mungkin sharing dari gue ya. Kenapa itu aja? Karena gue nggak lulus seleksi di tahap pertama. Di tahap pertama gue dinyatakan tidak lulus selama seminggu ya, hitungannya 6 hari sih. 6 hari di sana begitu banyak cerita ya. Ini aja baru 6 hari gue udah cerita sampai bermenit-menit nih. Gue gak tahu nih berapa menit. Nah untuk yang dipulanginnya ya, orang yang dipulangin di tahap pertama itu cukup banyak sih. Katanya sampai ratusan orang, 100 orang lebih gitu. Jadi di gua itu ada 700 dipulangin kan udah di tahap pertama 100 lebih. Ya kurang lebih 600 ya. Nah
nanti di tahap kedua ada pemulangan lagi gitu. Jadi diambilnya 500. Cewek cowok tuh udah termasuk cewek cowok. Cewek memang lebih sedikit diterima. Nah, apa namanya? Itu aja ya mungkin sharing dari gua. Teman-teman gua sekarang sedang menjalani sesi kedua yang lolos gitu. Untuk teman-teman sih, teman-teman gua di Barak Hercules, khususnya di kelompok M, thank you teman-teman, seminggunya. Terima kasih sudah solid selama seminggu ini. Terima kasih untuk semuanya, ilmu-ilmunya, sharing-sharingnya. Ini akan menjadi pengalaman yang salah satu pengalaman terbaik di hidup gue, dan gue gak melupakannya walaupun gue orang yang pelupa. 1 menit nyampe gak lo? Kalah lawar ya. 10. Codot nih, codot. Codot. Satu, 28 anjing. Ayo 30 masuk nih. Ya teh, kawin teh. 45. Aja mukanya biasa aja, mukanya biasa. 52. Malah santai. Tersisa 2 kandidat. 1 menit. Oh, Udah. Beda 1 menit. Ya kalau buat teman-teman yang mau ikut Komcat, gue saranin ikut. Karena memang walaupun memang lu memang mungkin gak mau ikut Komcatnya ya, gak mau jadi pelatihan, tapi ya minimal ikut seleksi gitu. Jadi memang lu harus apa namanya, disiplin. Disiplin itu harus sih. Mau orang mageran kayak gua, atau orang malesan atau yang lain lah, mager malas ya, itu harus disiplin. Itu aja sih pesan dari gua. Dan untuk sesi kedua ini kurang lebih dijalankan selama 5 hari juga. Selama 5 hari juga. Yang di sesi kedua ini lebih ke jasmani, jadi kayak olahraga gitu. Ditekankannya lebih ke fisik. Nah, setelah sesi kedua ini kan ada pemulangan lagi ya. Nah, setelah pemulangan itu semuanya yang lulus baru ada yang namanya pelatihan, pendidikan Komcat. Nah, ini juga yang akan berbeda sekali. Gue lupa, gue belum mau tutup video ini sebelum ngomong ini. Jadi di apa namanya, yang lolos seleksi 1 atau seleksi 2 itu menjalani pendidikan. Pendidikannya itu bukan di tempat mes seleksi ya, tapi di pusat komando. Nah, pusat komando itu ya, kalau misalnya kita lihat prajurit komando itu prajurit elit gitu. Dan di sana itu adalah markas besar dari Kopasgat, Komando Pasukan Gerak Cepat. Itu adalah elit TNI dari Angkatan Udara. Jadi orang-orang yang menjalani pendidikan Komcat itu bukan dididik oleh TNI biasa, tapi itu dididik oleh TNI elit, pasukan elit dari Angkatan Udara kalau di gua ya, yaitu Kopasgat, Komando Pasukan Gerak Cepat. Kalau lu aneh dengan Kopasgat, itu dulunya namanya Kopaskas atau Paskas, Komando Pasukan Khas. Itu nama dulu, sekarang udah diganti jadi Kopasgat, Komando Pasukan Gerak Cepat. Itu dilatih sama mereka ya, beda ya pasti ya. Memang dilatih keras gitu ya, walaupun memang Komcat bukan militer organik. Gitu aja. Mungkin kalau misalkan ada yang kurang-kurang silakan ditambahin, mungkin teman-teman dari gua gitu ya, di comment section.
Itu aja. Itu aja mulu dari tadi. Terima kasih udah nonton, and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mulai. Kami warga besar Casis AU Halim. Yang bener bego. Oke. Kami Casis Komcat AU Halim Perdana Kusuma Syukur.